Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metodologi penelitian yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat pertanyaan dari penelitian atau kita memformulasikan masalah penelitian. Masalah penelitian itu adalah alasan utama mengapa sebuah penelitian itu harus dilakukan. Jadi kalau penelitian itu harus dilakukan, maka dia berangkat yang pertama kali itu adalah karena adanya masalah. Jadi masalah penelitian adalah alasan utamanya. Yang kedua, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Jadi kalau misalnya kita submit jurnal di jurnal internasional, maka yang dilihat pertama kali dan yang utama itu adalah masalahnya. Masalahnya bagus nggak? Masalahnya menarik nggak? Dan seterusnya. Masalah penelitian juga harus objektif, nggak boleh subjektif. Nggak boleh nih, kalau masalah penelitian itu kita tuliskan hanya dari sudut pandang kita aja. Tapi masalah itu supaya jadi objektif harus disertai dengan data-data atau fakta-fakta yang real atau nyata. Makanya kalau dalam latar belakang masalah itu biasanya ada ditulis sumber-sumber dari kalimat yang kita tuliskan. Tidak melulu tentang pendapat-pendapat kita saja. Dari mana datangnya masalah? Yang pertama itu bisa jadi dari studi literatur. Ini adalah kalau misalnya kita tertarik pada suatu topik penelitian, kita baca-baca nih, baca paper dari sini, baca jurnal ini, itu, dan sebagainya. Nah, dari baca-baca itu kita akan menemukan celah masalah. Oh, ini kayaknya ada masalah nih, ini belum dibahas nih. Itu bisa diangkat menjadi topik penelitian. Atau yang kedua adalah dari studi lapangan. Ini bisa dari data lapangan, data di sekitar kita, masalah di sekitar kita, data statistik, kuesioner, penelitian pendahuluan, dan sebagainya. Ini juga bisa diangkat menjadi topik masalah penelitian kita. Nah, masalah yang kita ungkapkan sebelumnya itu dituliskan dalam latar belakang. Dalam menyusun latar belakang ini sendiri, itu ada 3 kiat yang bisa diikutin. Yang pertama adalah menjawab semua pertanyaan why atau mengapa di judul. Yang kedua, mengikuti suatu pola alur atau pokok pikiran paragraf. Dan yang ketiga adalah menulis latar belakang dengan cara ATM. Mengamati, meniru, lalu memodifikasi. Oke, kita akan bahas satu per satu. Ini yang pertama adalah kiat yang pertama menjawab semua pertanyaan why atau mengapa di judul. Contohnya, judul penelitiannya adalah prediksi produksi padi dengan menggunakan support vektor mesin berbasis particle swarm optimization. Berarti di dalam latar belakangnya harus ketemu nih jawaban mengapa kok padi yang diangkat, mengapa kok prediksi produksi padi, mengapa kok support vektor mesin yang digunakan, mengapa kok basisnya particle swarm optimization. Harusnya semua jawabannya ini bisa ditemukan di latar belakang. Contohnya nih, untuk pertanyaan yang pertama atau why yang pertama, mengapa padi yang diangkat? Padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Menurut FAO Report tahun 2009 atau sumbernya adalah FAO Report tahun 2009. Ini menjawab pertanyaan mengapa padi. Seterusnya jawaban yang lainnya bisa dibaca di latar belakang ini.
Kiat yang kedua dalam menuliskan latar belakang masalah itu adalah dengan menggunakan suatu alur tertentu. Ini yang sering digunakan biasanya. Misalkan pakai alur deduktif. Ini dari paragraf 1 cerita tentang yang umum-umum dulu, paragraf 2-nya masuk ke yang lebih khusus, paragraf 3-nya makin khusus, dan seterusnya. Salah satu contoh alur penulisan latar belakang ini adalah yang pertama itu cerita tentang objek penelitiannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah metode-metode yang ada. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari metode yang ada. Yang keempat adalah masalah pada metode yang dipilih. Yang kelima, solusi perbaikan metode. Dan yang keenam adalah rangkuman tujuan penelitian. Boleh nggak Bu alurnya beda dari ini? Boleh dong. Pokoknya dia beralur. Nggak cuman sembarangan doang ketika nulis paragraf dalam latar belakangnya. Ini adalah contohnya, masih sama judulnya dengan yang sebelumnya tadi. Prediksi produksi padi dengan menggunakan support vektor mesin berbasis particle swarm optimization. Misalkan ini yang paragraf pertama, cerita tentang padi dan prediksi produksi padi. Berarti ini adalah cerita tentang objek penelitiannya. Terus kemudian dia lanjut dengan metode-metode yang ada. Cerita lagi tentang kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Terus apa sih masalah pada metode yang dipilihnya tadi? Lalu bagaimana solusi perbaikan metodenya? Barulah yang paragraf terakhir adalah rangkuman dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. Ini kiat yang ketiga dalam membuat latar belakang, yaitu ATM. Kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi. Ini juga gampang. Ini itu biasanya kalau kita sudah punya target-target paper kita mau di publish di mana. Misalnya kita pilih nih template-nya misalkan di jurnal A. Nah, kita baca dulu nih contoh-contoh penulisan latar belakang di jurnal A tadi yang sudah dipublikasikan di sana. Kita amati gaya penulisannya, kita tiru pola alurnya, terus kita modifikasi pelan-pelan di latar belakang yang akan kita buat. Tapi ingat, ketika mengamati, meniru, dan memodifikasi, kita hendaknya memilih paper atau jurnal yang berkualitas, bukan jurnal yang abal-abal, yang bisa dipercaya kualitasnya. Misalnya yang terindeks oleh ISI atau Scopus. Ini sudah jelas-jelas dia punya reputasi atau kualitas level internasional. Selanjutnya adalah tadi di latar belakang masalah sudah dituliskan paragraf per paragraf. Maka sebenarnya masalah tadi kalau kita rangkum itu menjadi masalah penelitian. Nah, untuk yang latar belakang yang tadi, masalah penelitiannya itu adalah SVM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik dan seterusnya. Lalu dari masalah penelitian ini kita akan coba buat nih pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya. Ini yang dituliskan di bab 1 kalau di laporan proyek internal atau tugas akhirnya. Setelah latar belakang itu, kita buat rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Contohnya untuk yang kasus yang tadi, kita buat pertanyaannya, bagaimana peningkatan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Atau kalimatnya berbeda, bagaimana pengaruh penerapan PSO pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode SVM? Nah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini berhubungan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian
itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitiannya. Jadi harus nyambung. Kalau misalnya rumusan masalah atau pertanyaannya ada dua, maka harusnya tujuannya juga ada dua. Kalau misalnya ada tiga, maka tujuannya juga ada tiga. Biasanya lebih gampangnya itu adalah kita buat dulu tujuannya, baru kita buat pertanyaan penelitiannya. Atau mana yang gampangnya lah. Pokoknya dua-duanya ini harus nyambung. Sebelah kiri pertanyaannya, yang tujuannya adalah jawabannya. Nah, kalau mau lihat-lihat gimana sih cara buat rumusan masalah dan tujuan penelitian di laporan proyek internal atau tugas akhir, karena biasanya kalau rumusan masalah dan tujuan penelitian, kalau kita baca paper, itu dia sudah nggak tertulis dengan jelas lagi, tapi tersirat aja di sana. Jadi agak susah menemukan di penulisan paper atau jurnal. Yang paling gampang kalau mau niru rumusan masalah dan tujuan penelitian, itu kita juga baca laporan proyek internal atau tugas akhir. Untuk di Polybatam itu sendiri, Anda bisa baca-baca atau lihat-lihat di repository.polybatam.ac.id/teknik multimedia jaringan. Tapi ingat, nggak semua rumusan masalah dan tujuan tugas akhir di sini itu udah benar atau udah tepat. Ini salah satu contoh yang saya ambil di situ ya, tapi ini yang benarnya lah. Rumusan masalahnya judulnya adalah penerapan multiplayer pada aplikasi permainan Android. Studi kasus aplikasi permainan bisa jadi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana aplikasi permainan bisa jadi yang hanya dimainkan single player dapat dimainkan secara multiplayer. Kita lihat tujuannya dari rumusan masalah nomor 1. Tujuannya adalah menghasilkan dan mengimplementasikan fitur multiplayer pada aplikasi permainan bisa jadi. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana mengetahui kelayakan aplikasi permainan dari penambahan fungsi multiplayer beserta pendukungnya dan jenis mana yang diminati antara multiplayer kolaboratif atau multiplayer kompetitif. Berarti ini dia melakukan uji coba atau analisis atau evaluasi pada aplikasi yang sudah diterapkan multiplayer tadi. Sehingga tujuannya adalah menguji aplikasi permainan pada fitur-fitur yang ditambah sekaligus melakukan survei dengan metode kuantitatif. Kalau saya sendiri sih menyarankannya ketika baca-baca laporan proyek internal atau tugas akhir ini, Anda pilih laporan yang dibimbing oleh dosen-dosen yang dari segi penulisannya itu memang bagus atau detail, yang benar-benar dibimbing dengan baik. Misalnya adalah Anda baca mahasiswa bimbingan dari Bu Eva, misalnya. Nah, materi yang saya ambil atau saya jelaskan sebelumnya tadi, itu banyak saya ambil dari tulisannya Bapak Romi Satrio Wahono, yaitu tentang kiat menyusun alur latar belakang masalah penelitian. Sedangkan yang lainnya tadi itu adalah tambahan-tambahan saya sedikit. Baik, itu saja materi kita pada kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.